Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, kita dalam suasana lebaran, suasana Idul Fitri. Halftimeshowbola.com kembali menemani Anda menikmati opor, kastengel dan kawan-kawannya. Serta yang menambah kolesterol. Lapar jadi Kalau saya. nonton kita nambah darah tinggi mungkin ya. Saya. Sheikh Aryo Yosia. Saya Erwin Fitriansyah. Edisi spesial karena tayangnya di hari Lebaran. Meskipun kita belum masuk Udah Lebaran. lewat. Syutingnya ini belum Lebaran. Lebaran. Iya. Masih aus nih. Yang pertama akan kita bahas adalah turnamen Piala Dunia U20. Udah nggak jadi tuh bro. Nggak jadi, udah pasti nggak jadi. Udah pasti Argentina yang ditunjuk untuk menggantikan Indonesia. Nah, Gue mau cerita-cerita nih. cerita-cerita karena ini bocoran dari A1. A1. Sumber A1. Bukan kertas A4 ya. A1 itu berarti jurusan fisika. Jurusan IPA. Zaman lu tuh, zaman gue udah nggak ada A1. Kalau A2 biologi. IPS, IPA. Ya, dia kalau A1 kawan saya ini berarti IPA. dulu pernah berada di LOC. LOC itu adalah Local Organizer Committee. komite dari Piala Dunia U20 yang sekarang LOC-nya udah dibubarin. Ya, Baru kerja sebulan. Udah bubar. baru ngerasain honor sebulan udah bubar gitu karena Piala Dunianya nggak jadi di Indonesia. Ini ceritanya Tapi gue gimana? pengen cerita sih. Nggak, kenapa gue pengen cerita tuh. Sederhana sih bro. Kan waktu ketika pembatalan tuh kan simpang siur isunya kan. Ada yang bilang bahwa sebenarnya dari awal ketika FIFA ngumumin drawing dibatalin tuh, sebenarnya kita udah kasih tahu bahwa Indonesia tuh udah pasti nggak jadi tuan rumah. Ya. Nah, gue kan gue merasa perlu untuk ngobrol cerita gitu dari versi gue sebagai orang LOC ya pada saat itu ya. Gue waktu itu kan jadi public relation. Jadi kita ngomongin timeline dulu nih. Biasanya kalau public relation itu kalau cewek cakep, kalau cowok ganteng, berarti dia termasuk kategori ganteng. Kalau kata istri gue, kamu ganteng enggak, tapi jelek juga enggak. Jadi pas dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Nggak berlebihan ya? Nggak berlebihan. Karena yang Orang berlebihan itu berlebihan nggak tuh nggak bagus. bagus. Iya, iya. Jadi, Ya, pas gue cerita dilulusi, nih, kan ya. waktu itu kan diputuskan drawing tanggal 31 Maret. Gue sepekan sebelumnya tuh tepatnya Jumat tanggal 24 Maret itu, gue kan ngurusin akreditasi media tuh. Gue korespondensi sama FIFA waktu itu. Semua fine-fine aja tuh bro. Hari Jumat artinya gue suruh masukin daftar. Ini loh wartawan-wartawan Indonesia yang dapat akreditasi gitu kan. Hari Jumat tuh semuanya masih jalan. Kemudian juga di sisi lain juga divisi-divisi lain gitu kan masih berkoordinasi tentang logo, tentang pialanya kan. Piala itu kan di asuransi nih bro. Banyak orang yang nggak ngerti bahwa Piala Dunia U20 trofinya itu ke Indonesia itu mesti dikawal satu orang kan. Jadi sebagai penjamin. Jadi ibarat kata tuh piala orang itu harus selama ada di Indonesia itu harus bersama itu piala. Tidur pun sama piala. Oke. Kebetulan kawan kita tuh Viola tuh. Oke. Di LOC juga dan dia terpaksa nggak tidur sama istri sama suaminya. Oke. Sama piala. Nah kan sampai hari Jumat semua tuh baik-baik aja. Sampai kemudian Pialanya udah nyampe belum waktu itu? piala itu belum, waktu itu masih Belum. dalam proses standar keamanan seperti apa, kamarnya masih SOP-nya pengamanan seperti apa tuh kita sampai Jumat malam tuh masih discuss soal itu. Itu kalau Viola jadi beneran dapat piala itu, maksudnya ngawal piala itu namanya jadi Nyonya Piala dong. Piala, ya, jadi rubah nama ya, Iya. bukan Nyonya Viola lagi. Iya, Nyonya Piala ya. Nah, itu sampai malam tuh bro. Gua Kemis rapat dengan bagian media FIFA. Cerita bahwa udah clear ya itu hari Kamis. Jumat juga dia minta semua data alamat orang-orang yang ngajuin akreditasi kan yang udah disetujuin gitu kan. Sampai malam semua fine aja, kita udah siap-siap. Bahkan gue udah meng-range perjalanan wartawan waktu itu. Jadi ada wartawan yang non akreditasi akan diundang sama LOC dan PSSI Ke Bali. untuk keperluan jadi kan sehari setelah drawing tanggal 1 itu ada namanya promotion days. Jadi ada FIFA bikin acara di Bali di lapangan besar gitu, itu menghadirkan legenda kan lupa gue namanya siapa, Argentina. Oh, ini si Ortiz. Yang mirip-mirip itu tuh, siapa namanya? Kan Maxi nggak jadi. Maxi nggak jadi. Gonzalez nggak jadi.
Sorin. Sorin. Pablo Ya. Sorin. Ortiz yang pemain Persija yang mirip Sorin ya. Makanya mirip. Gustavo Ortiz. Gue langsung jadi inget yang cerita lama tuh. Udah kan, itu hari tanggal 1, tanggal 2 pun itu ada acara lagi. Oke, ntar dulu. Ya, kita lanjutin. Tadi Maxi Gonzalez, salah, bukan Maxi Gonzalez, Maxi Rodriguez. Tapi akhirnya kan nggak jadi datang. Akhirnya diganti sama Ortiz. Ortiz lagi. Sorin. Juan Pablo Mirip Sorin. soalnya. Mirip. Iya. Dan mainnya posisi yang sama loh. Ya, gelandang ya. Ya udah kan. Waktu itu kan sampai Jumat tuh kan udah clear gitu kan. Tempat juga udah oke gitu kan, keamanan, koordinasi dan macam-macam gitu kan. Cuma memang kita udah mulai ketar-ketir tuh ketika Gubernur Bali sama Gubernur Jateng tiba-tiba state kan bahwa menolak lah kedatangan Israel. Tapi intinya kita masih berpikir on schedule. FIFA tuh juga masih terus rapat tiap hari rutin gitu kan, jalan tuh sampai Jumat malam. Oke, udah clear ya, wartawan udah clear, perjalanan gue udah bikin tabel dan macam-macam udah clear gitu kan, semuanya udah clear. Besok pagi gue tidur tuh kurang tidur, waktu itu gue selesai urusan yang soal LOC itu setengah 12 malam kan, molor lah gue bangun jam 9 lah gitu kan, bangun jam 9 tiba-tiba gue buka grup. Tiba-tiba ada email FIFA yang di-blast ke semuanya gitu kan, ke LOC. Intinya tiba-tiba FIFA ngomong bahwa drawing dibatalkan. Gitu kan, karena dia di email itu tidak memperinci. Biasalah FIFA kan gitu memang. Ya. Nggak menjelaskan alasannya apa. Intinya dia menjelaskan ke LOC juga stop semua activity, jangan melakukan apa-apa, pokoknya intinya drawing batal. Tidak ada pemberitahuan soal kapan lanjut apa di mana gitu. Apakah event ini batal atau tidak gitu kan. Nah, ini gue juga sebagian meluruskan kan, ada isu bilang sebenarnya PSSI udah tahu, LOC udah dapat. Belum. The realnya memang belum. Ketika materi gue jadi PR kan menyampaikan informasi ke wartawan. Materi yang gue dapat untuk di-share ke wartawan waktu itu adalah materi email yang di-blast ke semuanya itu. Sabtu gitu pagi itu ya. Sabtu pagi tuh, Sabtu siang kan harus gue udah deh akhirnya suruh sebarin ke wartawan bahwa drawing batal gitu kan. Itu belum. Jadi benar-benar memang ketika kejadian itu memang benar-benar baru murni drawing. Nah, kemudian kan lanjut ketika di sisi yang lain kan katanya Ratu Tisha kan wakil ketua umum kan lagi di Doha kan untuk ketemu FIFA gitu kan, ngomong gini. Kan isunya dibilang juga kan bahwa di situ udah kasih tahu batal dan macam-macam. Itu pun sebenarnya belum, karena gue masih mendapat mandat tuh pas hari Minggu gitu kan. Untuk artinya udah sementara ini walaupun drawing belum jelas, seluruh hal yang berkaitan dengan pekerjaan selesaiin dulu. Masih mengadat, jalan semua normal gitu. Tapi kita memang udah mulai ketar-ketir. Kemudian kan Erick Thohir jalan tuh kan, berangkat ke sana. Waktu tuh nggak salah dia berangkat Selasa ya. Dimajukan tadinya Rabu. Hari Senin itu memang sudah ada mulai rumor tuh bahwa FIFA udah memutuskan Indonesia nggak jadi tuan rumah. Waktu itu kalau nggak salah di grup kita udah kasih tahu ya. Di grup kita MTEK itu kan pemegang hak siar, udah dapat gitu kan informasi bahwa kemungkinan batal nih Piala Dunia ini. Nah, Erick Thohir aja kan masih minta tolong gitu kan. Tolong dong, gue mau ibarat kata gue masih mau usaha yang terakhir. Ketemu sama Gianni dan kawan-kawan. Bla bla bla, akhirnya dia ketemu gitu kan. Yang ternyata batal gitu kan. Dan memang kalau rumor berkembang bahwa semua surat udah disampaikan ke pemerintah macam-macam, sepanjang sampai proses yang masa krisis itu nggak ada surat emang bro. FIFA tuh cuma ini, dan semua FIFA itu tiba-tiba menyetop komunikasi. Jadi kayak lo datang nih pagi-pagi lo dipanggil bos lu ke ruangannya atau HR lah, tiba-tiba HR bilang gini, mulai hari ini Mas Erwin tolong kemas-kemas barang, selesai. Nggak usah kerja di sini lagi gitu. Itu kayak gitu. Nggak pakai alasan apa-apa ya. Bahkan di grup FIFA yang biasanya tiap hari mereka di grup WhatsApp-nya FIFA yang ada FIFA dan ada gua, senyap. Tiba-tiba jadi senyap. Biasanya mereka paling cerewet nanyain, ini udah belum, itu udah belum ini. Tiba-tiba begitu surat itu keluar, udah nggak ada lagi kayak gitu. Senyap. Gitu kan. Udah, jadi surat resmi FIFA kan sebenarnya baru turun ketika mereka melaunching bahwa statement resmi di situs kan. Diumumkan gitu kan setelah Erick Thohir balik, kemudian beberapa hari delay gitu kan menunggu ketidakpastian, baru kan muncul. Itu baru surat FIFA-nya muncul gitu kan. Ya kayak gitu situasinya. Artinya kalau ditanya kecewa, ya pasti kecewa lah. Dan gua sih sebenarnya lebih mau menekankan bahwa lebih pada bahwa siapa sih yang jadi jangan cuma berpikir pemain doang yang kecewa dengan situasi ini. Ya lu bayangin nih orang-orang yang udah mempersiapkan event ini tuh dengan serius gitu kan.
Dan itu udah keluar dana, bro. Iya, iya. Gitu loh. Udah apa dan macam-macam tuh udah siap dan kemudian batal emang agak mengerikan. Nah, yang menarik lagi kan, bro, kaitan dengan U17. Kan isu juga muncul nih kan setelah apakah Indonesia Akan disuruh gantiin, kan dapat itu kan ganti, dapat pertanyaan kan udah pengganti. katanya FIFA udah ngomong ke Indonesia gitu kan, Iya. direktur dan macam-macam. Gue juga perlu klarifikasi juga dalam konteks gue sebagai LOC. Memang ini kalau dari gue ya, kalau gue salah mohon maaf, minal aidin wal faizin gitu kan. Mohon maaf lahir dan batin kalau salah. Cuma kalau dalam konteks gue sebagai PR ketika itu, gue memang sempat diajak discuss ketika situasi udah, jadi sebelum drawing dibatalin, kalau nggak salah hari Kamis atau hari Rebonya, gue sempat diajak discuss soal bos-bos di LOC lagi meeting, gue sempat diajak discuss, memungkinkan nggak sih ditanyain, memungkinkan nggak sih kita tuh menukar event, gitu loh. Iya. Gue tanya, jadi salah satu petinggi, emang kenapa? Nggak, kita ngeliat nih situasi yang Israel ini, kita mungkin mau coba opsi itu, gitu loh. Artinya kita mau coba deh. Nah, itu kan semuanya juga ada menjawab bahwa sebenarnya kalau ditanya apakah FIFA yang menawarkan itu, kalau logik gua di dalam LOC adalah kita sebenarnya berupaya, dan itu kan memang di ibarat kata keinginan kita kan, keinginan orang Indonesia gitu, daripada ribet-ribet U20 dah U17 gitu kan. Iya, yang udah pasti Israelnya nggak main. Nah, kemudian berlanjut, kemudian gua makanya gak heran ketika muncul isu bahwa Indonesia tuh udah ditawarin. Panas juga pakai songkok nih. Udah ditawarin, bro. Gua agak heran karena menurut gua ya kita sama-sama jurnalis bertahun-tahun dan sering berinteraksi sama FIFA. FIFA tuh kan Indonesia bukan anak emas, bro. Ya. Indonesia tuh siapa sih? Cuma debu aja, ibarat kata gitu, prestasi enggak, menggelar perhelatan akbar berbagai macam nggak pernah gitu kan. Penonton aja banyak sih. Iya, penonton banyak, tapi yang ada kan cerita di luar masalah dan macam-macam. Iya, kan. iya. Jujur aja gitu kan, Kanjuruan sebelum Piala Dunia. Logika gue nggak masuk gitu kalau dibilang bahwa FIFA yang menawarkan. Iya. Kalau mungkin kita yang menawarkan, buat gue logik lebih masuk. Dan kalau ditanya apakah bagaimana peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, menurut gue sih sampai detik ini sih 50-50 gitu loh. Ya belum diumumin kan. Belum diumumin, tapi yang jelas Ketua Umum Erick Thohir sama Menpora itu bilang bahwa nggak ada update apapun soal U17. Iya, dan memang gini sih, kalau U17 itu nggak segini loh, kalau buat ya apalagi Regua itu regua. kayak kelompok pencapir gitu ya. Cerdas cermat. Iya. Kalau U17? Kalau gua ngeliatnya gini, waktunya nggak pas sih kalau gua pribadi nggak. Iya, iya. Waktunya nggak pas tuh begini. November itu. November itu udah periode yang kampanye politik. Iya. Gua Riskan memang. Kedua, kita tuh punya timnasnya nggak sih U17? Kan nggak punya. Pernah punya. Ditanganin Bima Sakti ketika gagal kualifikasi Piala Asia. Terakhir kali itu sekitar 6 bulanan sebelumnya kan. Iya. Beberapa awal tahun, bukan. Ya realistis aja. Ya pertanyaan gue kan, mungkin gak Sintayong tiba-tiba, oke lu menangani ini dalam 3 bulan, lu mau berharap apa di Piala Dunia, bro? Yang ada, kita juga jadi lumbung pembantian. Walaupun dalam konteks, gue juga senang aja sih Indonesia jadi tuan rumah U17, Tapi yang menurut gue realistis. Ya udahlah, kalau gitu berarti itu sekelumit cerita di balik layar U20 dan sedikit dari U17. Nanti kita sambung lagi di segmen kedua. Makan opor dulu kita. Ngemeng-ngemeng. Iya. Ngemeng-ngemeng. Gue perhatiin lu kayak jagoan Betawi, bro. Ini ada endorse-nya nih. Endorse apa tuh? Sarung cap buaya duduk. Sarung cap buaya duduk. Pas di hati, pas di pinggang. Gue tadi sempat ngomong sama Pro tuh. Wih, kok dari belakang kayak Johnny Indo. Johnny Indo siapa? Nggak sadar dia sih, nggak tahu dia, belum lahir kan yang Begitu dari depan kayak Erwin lokal. Bukan Johnny Indo. Ya Kita udahlah. ngomongin apa? SEA Games. SEA Games lah ya. Ya, SEA Games ini kan habis puasa, lebaran, terus langsung nggak lama main. Ada pepatah, habis gelap Piala Dunia U20, Terbitlah terang SEA Games. Kalau terang. Tapi kalau lihat dari undian ya, ini kita Bagaimana? ngomongin cabang sepak bola. Ini gue juga heran pas ngeliat grupnya. Iya. Loh, Gua juga ini kaget. kok kita di grup A ya? Grup Ini A. grup A kok nggak ada lawan-lawan berat? Maksudnya yang selama ini jadi lawan berat ada di grup B semua. Ditumpuk Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia. Satu Malaysia. Malaysia. Buset, itu grup kayak apa itu? Satu lagi Laos. Laos. Ya kan? Sementara di grup kita Filipina, Myanmar,
tuan rumah Kamboja dan Timor Leste. Indonesia Timor Leste. Timor Leste. Ya, jadi ya yang berat-berat ada di grup sebelah. Ini bukan berarti nggak berat. Filipina, Myanmar, Kamboja tuan rumah ini juga bisa dibilang lawan yang berbahaya juga. Tapi bener-bener ini di luar dugaan gue sih. Dan kalau Nggak pernah nih undian SEA Games kayak gini nih. iya, lolos sih kalau gua sih gini. Lolos grup lah ya. Lolos grup kayaknya sih hampir pasti lah ya. Iya, Bukan sope deh, kebangetan tapi kalau nggak lolos, kebangetan. Kalau nggak lolos, kita maki-maki, Bro. Ini ada di jejak digital nih. Kalau tim SEA Games sepak bola nggak lolos dari grup, Saya maki-maki. kebangetan. Ya, dengan pembagian grup seperti sekarang Baru ini. minal aidin udah mau maki-maki orang aja. Pertandingan pertama lawan Filipina ya? Filipina. Lawan Filipina. Pertandingan yang paling berat menurut gua di penutup. Kita Lawan ketemu Kamboja, Kamboja. tuan rumah. Gitu loh. Ya kalau lolos penyisian sih gue pede. Pede ya. Yang pertanyaannya Kamboja ini pernah ditangani direktur teknik ya, Honda. Suzuki Honda. Kok Suzuki Honda sih? Suzuki merek mobil dong. Keisuke. Suzuki Honda. Ingat mobil lama gua, Satu Bos. lagi sebut lagi dong Yamaha. Kawasaki. Ya mereka kerja sama Jelik kan, pembangunan pembinaannya. Tapi kayaknya udah nggak Honda lagi deh sekarang nih, baru di Pindah Suzuki berarti. Iya. Kalau nggak Jialing. Hyundai, Bro, udah ke Korea, sama juga. Guling. Jangan sebut merek, kita belum disponsorin. jangan. Iya, kalau lolos semifinal sih iyalah. Dan kita tuh sebenarnya kalau kita ngomongin mau historis ya, kita SEA Games memang kan terakhir juara tuh 91 gitu. Tapi kita nih, kalau gua nih meminjam teman kita tuh yang di PSSI, yang kebetulan akan dampingin timnas juga, media officernya timnas, Bandung Saputra. Mas, lu jangan lihat timnya, tapi lihat Indra Safrinya. Kenapa emang Indra Safri? Lakinya gede, hoki. Gitu. Suka hoki. Iya, hoki. Indra Safri. Hoki Caraka dong, pemain 20. Main juga tuh di SEA Games kan. Iya, Indra Safri ini lu harus masih ingat, dia punya jejak prestasi di Kamboja juga nih. Membawa timnas U21 juara Piala AFF. AFF U22 apa U21? U21 U22 gitu lah. Ya. Timnas kalau nggak tahu U22 21. U22 2019 ya. 2019 gitu kan. Di tanah yang sama, Bro. Di Kamboja ya. Dan ada Thailand juga gitu. Ketemu kalau nggak salah ketemu Thailand di final. Ya bener juga sih. Karena sepak bola kan bukan cuma tentang teknik. Ada hokinya juga. Ada hokinya juga, ada hoki Caraka. Gitu. Waktu kita terakhir main di SEA Games dan menang, jadi juara medali emas, itu juga ada hokinya juga. Karena di 2 pertandingan semifinal dan final itu adu penalti. Adu penalti kita ya. Iya, waktu di final kan menang waktu semifinal lawan Singapura, waktu di final menang lawan Thailand. Dua-duanya adu penalti. Dan itu hoki juga. Kita berharap sih. Berharap mulu pokoknya kita. Ya, Piala AFF berharap, SEA Games berharap, negara lain udah kemana, kita masih di SEA Games sama AFF aja. Tapi kalau menurut gua sih situasinya ini kita agak diuntungkan begini, Bro. Kita nggak usah ngomongin Thailand. Nah, Thailand kan ada grup lain. Iya, artinya kan kita ngomongin semifinal ya. Kita agak beruntung nih menurut gua, Vietnam lagi ngecek ulang nih setelah Park Hang-seo itu udah nggak ngelatih lagi gitu kan. Mereka butuh penyesuaian lagi dan menurut gua sih itu agak menguntungkan dengan asumsi, makanya sebisa mungkin di semifinal ya jadi juara grup lah. Gitu loh. Jadi juara grup lah untuk menghindari lawan yang berat. Lawan berat dari grup B. Karena kalau udah semifinal kita jadi grup A itu kita lolos ke semifinal sebagai juara grup. Ya kalau jadi runner up kan kemungkinan ketemu juara grup sana ya. Bukan kemungkinan ya pasti ketemu pasti. grup sana. Menurut gua kuncinya di situ. Juara grup deh. Tapi Kamboja hati-hati loh. Kenapa? Ya Kamboja kan sebenarnya waktu di Piala AFF kemarin kan udah lumayan mainnya. Udah gitu mereka tuan rumah lagi kan. Tuan rumah. Terornya itu pasti. Killing Field. Lu udah pernah ke sana ya? Tengkorak-tengkorak dipajang. Iya. Satu gedung tengkorak semua. Nah, kalau dari materi pemain menurut lo gimana? Ya dari uji coba lawan Lebanon deh. Tapi emang problemnya kalau menurut gua ya di situ. Gua nggak bilang materi pemainnya buruk. Cuma masa persiapan emang pendek. Kan jadi kayak sempalan nih, timnas ini kan baru diputuskan 3 bulan sebelumnya dipegang sama Indra Safri kan. Tadi kan mau sama-sama dipegang sama pelatih STY kan. STY bilang udah mau Piala Dunia macam-macam. Jadi pemain yang dipilih pun kan akhirnya sempat yang tadinya kan mestinya kalau dari sisi usia kan bisa ngambil yang U20 kan awal-awal kan. Tapi karena ada program U20. Ini kita berisik karena tempat syuting kita deket sama sirkuit. Aduh. Gimana tuh? Sirkuit mana tuh? Kemayoran. Kalau di komplek gua ada timpok pakai batu, Bro. Jadi
Coach Indra Safri nggak punya waktu yang banyak ya. Nggak punya waktu yang banyak dan pilihan waktu itu kan pilihan pemainnya terbatas. Terbatas dalam arti kan ya dia nggak ngambil pemain-pemain U20 yang sebenarnya bagus-bagus gitu kan. Baru belakangan ikut kan setelah Piala Dunia U20. Ya problemnya di situ sih. Bisa nggak dalam waktu yang persiapan pendek Berarti ini? ada untungnya juga Kenapa? U20 ini nggak jadi, turnamen U20 Piala Dunia kita nggak jadi ikut. Kenapa? Kalau misalnya jadi ikut, ini pemain-pemain yang ada di tim U23 sekarang, yang nggak mungkin ada di situ dong. Ya betul. Nggak mungkin orang mau main di Piala Dunia U20, terus dipakai lagi sama SEA Games. Mood bas berapa mood tum apa sabtum mood bas berapa mood tum apa sabtum mood bas berapa mood booster ya. Mood bus apa? Mood booster. Iya, Maksudnya mood booster gimana? Maksudnya gini kali ya. Kan ini kan sebenarnya pemain U20 ini kan secara mental kan memang Udah ya memang semangat, nafsu dua tahun ya. lewat kan dia persiapan gitu Ya. kan. Ya itu bisa jadi mood boosternya buat pemain-pemain yang kombinasi itu. Semangatnya dialihin ke U23 gitu ya. Kita berharap begitu aja sih. Tapi ya gue bilang jangan terlalu optimis dulu deh. Kita kan spesialis semifinalis aja. Gitu. Tapi lolos grup lah ya, pasti. Indra Safri tapi punya ya di SEA Games kan terakhir dia 2019 kan final ya. Kita kalah 0-3 ya sama Vietnam gitu kan. Ya moga-moga ini jadi penebusan dia lah. Dari uji coba gimana? Ya lawan Kalau Libanon menurut kan lo? nggak terlalu Lawan bagus Libanon. menurut gua. Sejujurnya nggak terlalu bagus. Ya itu tadi gue bilang pemain-pemain ini memang tadinya timnas semplan, maaf ya, bukan berarti ngomong bahwa timnas ini tim ini nggak bagus gitu loh. Cuma memang dibentuk secara dadakan kan. Ketika akhirnya ada Piala Dunia U20 gitu, nggak prepare. Ya menurut gue sih itu akan jadi PR. Walaupun sebenarnya secara materi sih nggak jelek-jelek amat. Iya, pemain-pemain mudanya itu kayak Ramadan Sananta ya kan, terus hoki. Ronaldo juga main kan. Ronaldo, Ferrari main nggak Ferrari? Ferrari main. McLaren main nggak? Enggak, itu Ford tuh. Hyundai main, Hyundai. Karena di sirkuit tadi kan, jadi ada bau-bau otomotifnya juga. Ya udahlah dengan materi pemain seperti sekarang ini paling nggak lolos ke semifinal lah ya sebagai juara. Semifinal dulu lah, nggak usah ngarep-ngarep, maksudnya jangan ngarep-ngarep yang tinggi-tinggi dulu. Step by step Step by step kayak New Kids on the Block. Tapi memang nih kalau sampai juara nih, bro, selain udah begitu lama ya memang jadi pengobat lara. Karena nggak jadi Piala Dunia U20. Karena mood kita tuh kan emang publik sepak bola Indonesia ambruk begitu Piala Dunia U20 nggak jadi gitu. Ya kan. mudah-mudahan ini memang rencana dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan Udah cocok loh Iya. jadi Johnny Indo. untuk memberikan gelar juara ke Indonesia gitu ya setelah sekian lama, terakhir 91. Jadi nggak jadi Amin. jadi tuan rumah Piala Dunia 20 tapi bisa jadi juara di SEA Games. Udahlah, nggak usah banyakan ngomong, makan opor dulu. Udah mau berbuka. Kita lanjut di segmen ketiga. Masuk ke segmen ketiga, kita akan bagi-bagi hadiah. Hadiah apa nih? Dalam rangka ulang tahun bola.com yang ke-8. Kita ulang tahun tanggal 28 April. Ya. Sebulan penuh ya, pokoknya ada acara namanya Warung Bola. Betul, ada banyak hadiah. Pantengin terus di medsosnya bola.com. Terus banyak acara, banyak bagi-bagi hadiah. Nanti di bulan Juni puncak acaranya ada lagi. Insya Tunggu Allah aja, akan ada tunggu aja. acara yang Surprise penutup. Tapi yang jelas kita tanggal 28 ini ulang tahun ke-8. Iya, ulang tahun ya, ulang tahun nggak pasti lah bro. Kesannya kayak ulang tahunnya belum pasti gitu. Ntar orang nggak yakin. Oh iya, ulang tahunnya pasti. Dan Hadiahnya akan juga ada- harus yakin, Iya, meyakinkan gitu. hadiah- Ada hadiah lah intinya lah. Ya, untuk penonton pembaca. Hadiahnya McLaren bukan? Bukan. Mobil kalau itu. Pokoknya banyak hadiah, ikutin aja di medsos, di acara Warung Bola, atau kita pokoknya bagi-bagi lah, sebulan lah. Dan kita juga mau ucapin terima kasih buat pembaca, buat penonton, buat yang sudah nyimak, sudah baca, sudah jadi pendatang setia di bola.com. Karena tanpa Anda semua, kami nggak akan bisa menjadi seperti sekarang, nggak akan bisa memasuki usia seperti sekarang, dan nggak akan bisa memberikan sajian-sajian terbaik untuk pembaca. Ya. Jadi pantengin terus, dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Di hari Lebaran, mari kita sekali lagi saling memaafkan, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi bersama saya Erwin Fitriansyah dan Aryo sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.